Nama saya Ahmad Gaus. Buku ini berjudul Era Ketika Agama Menjadi Warisan Kultural Milik Bersama. 9 pemikiran Denny J.A. soal agama di era Google. Bagian keempat, moderasi beragama dan kesetaraan warga. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenag sangat aktif mengarus utamakan moderasi beragama. Bahkan, moderasi beragama diresmikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024. Dengan begitu, moderasi beragama saat ini tidak hanya menjadi wacana, melainkan public policy. Denny J.A. mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam mengarus utamakan moderasi beragama. Dunia saat ini tengah dirundung berbagai praktik radikalisme agama yang kian meluas. Karena itu, Denny J.A. berpandangan bahwa pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Seperti apa moderasi beragama itu? Kita akan mulai dengan membahas 4 prinsip yang penting dari makhluk yang diberi nama moderasi beragama itu. Pertama, komitmen kebangsaan. Bahwa kita membangun negara modern berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang menaungi keragaman etnik, budaya, bahasa, agama, dan lain-lain. Artinya, jangan lagi ada yang mengharapkan Indonesia menjadi negara agama atau menjadi negara yang membuat favoritisme pada salah satu agama. Kedua, prinsip toleransi. Kita hidup dalam kultur yang beragam, maka toleransi beragama adalah prinsip yang tidak terhindarkan. Tanpa toleransi, bangsa kita akan terus-menerus dilanda konflik emosional yang melelahkan. Berbagai kasus kekerasan etnik dan religius yang berlangsung sejak masa reformasi 1998, seperti kasus konflik di Sampit, Ambon, Poso, dan tempat-tempat lain, harus menjadi pelajaran bahwa kita tidak punya pilihan lain selain menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Ketiga, prinsip anti kekerasan. Belum semua orang menyadari bahwa kekerasan dalam berbagai bentuknya merupakan pelanggaran paling serius terhadap hak asasi manusia. Kekerasan yang dilakukan atas nama agama lebih serius karena membawa nama Tuhan. Para pelaku menganggap diri mereka sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk menegakkan kebenaran. Aksi-aksi terorisme termasuk bom bunuh diri adalah contoh yang paling konkret. Tindakan ini bersumber dari pemahaman ekstrim atas ajaran agama yang terus disebarkan oleh para pendukungnya untuk mencari pengikut. Karena itu prinsip anti kekerasan harus segera terus-menerus disuarakan dengan lantang sebagai counter terhadap penyebaran ajaran ekstremis. Keempat, prinsip keselarasan. Agama-agama di Indonesia berada bersama dan hidup berdampingan dengan kultur lokal. Termasuk dalam hal ini adalah aneka kepercayaan di luar agama-agama besar. Bagaimanapun, kepercayaan-kepercayaan itu sudah ada jauh sebelum agama-agama besar atau organized religions datang ke Nusantara. Mereka merupakan warisan kultural dan sekaligus khazanah kekayaan spiritual bangsa kita. Sayangnya, sampai hari ini, kita masih menyaksikan praktek diskriminasi terhadap mereka. Bahkan ada upaya untuk memberangus mereka karena dianggap sesat. Di era moderasi beragama sekarang ini, tindakan semacam itu tidak lagi dibenarkan. Keempat prinsip itu disebut oleh Denny J.A. semacam 4 sila dari moderasi agama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. 4 sila itu perlu diterjemahkan
ke dalam berbagai program dan kebijakan. Dengan demikian, ia akan mengikat semua otoritas yang sedang berada di dalam pemerintahan. Sebagai perbandingan, Denny J.A. menguraikan hasil riset tahun 2010 yang dibuat oleh Pew Research Center yang menilai seberapa sehat kehidupan beragama di Indonesia dengan dua variabel. Variabel pertama adalah indeks permusuhan sosial atau social hostilities berdasarkan agama. Kedua, variabel government restriction, yakni seberapa jauh pemerintah membuat kendala-kendala atau melakukan pilih kasih atau favoritisme yang berhubungan dengan kebebasan beragama. Hasilnya, menurut survei itu, Indonesia dinilai termasuk 11 negara terburuk dalam soal permusuhan sosial untuk isu agama. Dalam kasus ini, Indonesia sejajar dengan Afghanistan, Sri Lanka, Sudan, Pakistan, Somalia, Bangladesh, dan beberapa negara lain yang dianggap terburuk dalam soal kesehatan kehidupan beragama. Mengapa sampai muncul penilaian semacam itu? Jawabannya mungkin kita sudah tahu, karena memang cukup banyak buktinya. Seperti pembakaran gereja, perusakan masjid milik Jamaah Ahmadiyah di berbagai daerah, pengusiran Muslim Syiah seperti yang terjadi di Madura, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat government restriction, seperti munculnya 300 peraturan daerah atau perda syariah yang berlaku di 10 provinsi yang dianggap sebagai bagian dari aturan pemerintah daerah yang melakukan favoritisme kepada warga negara dan agama tertentu. Dalam hal ini Islam. Hal ini menurut Denny melanggar prinsip paling dasar dari negara modern, yaitu kesetaraan warga negara. Kalau prinsip ini dilanggar, maka akan menjadi batu sandungan terbesar dalam membangun masyarakat modern dan beradab. Sebagai negara yang masih masuk dalam hitungan negara berkembang, kita akan terus terseok-seok mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dalam berbagai aspek kehidupan kalau soal-soal prinsip masih dilanggar. Untuk itu, Denny mengajak kita untuk belajar dari negara-negara yang sukses dalam mengembangkan kebebasan beragama dengan cara meletakkan kebebasan itu dalam lingkup yang lebih besar, yakni kebebasan sipil atau civil liberties. Dengan begitu, kebebasan menjadi sebuah ekosistem yang kualitasnya nanti akan dihitung dalam Human Freedom Index. Beberapa negara yang dianggap paling tinggi Human Freedom Index-nya, di antaranya Switzerland, Selandia Baru, Estonia, dan negara-negara Skandinavia, yaitu Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia. Dari mereka kita dapat belajar bahwa untuk mendapatkan satu kehidupan dengan tingkat moderasi yang tinggi, termasuk kebebasannya, memang lingkupnya tidak hanya soal agama. Ada ekosistem yang lebih besar dengan aneka variabel besar lainnya, dan semuanya secara bersamaan membentuk ruang publik, yakni ruang publik yang melindungi keberagaman dan kebebasan, serta ruang publik yang didominasi oleh moderasi. Karena itu, Denny melihat bahwa moderasi beragama juga berhubungan dengan kebijakan publik lain. Maka isu moderasi beragama adalah isu yang terlalu besar jika hanya ditangani oleh Kementerian Agama. Karena ada berbagai variabel, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, bahkan termasuk di dalamnya melibatkan aparat keamanan yang tentu saja berada di luar Kementerian Agama. Sekali lagi, jika moderasi beragama dinilai dalam ekosistemnya, maka lingkupnya sekarang ini tidak lagi hanya bisa dikerjakan oleh satu kementerian. Ekosistem yang lebih besar itu akan melibatkan banyak pihak. Belajar dari negara-negara yang sukses melindungi keberagaman agama, maka yang pertama perlu ditumbuhkan ialah kultur keakraban warga negara. Suasana kultur kita di Indonesia saat ini, menurut Denny, masih labil
dalam menerima kebebasan individu seutuhnya, termasuk kebebasan sipil dan kebebasan beragama. Masih kerap terjadi satu kelompok agama mengintervensi kehidupan kelompok agama lainnya, seperti contoh yang telah disebutkan di atas, di mana kelompok Ahmadiyah yang membuat masjid diserang oleh kelompok lainnya, atau kelompok Syiah yang terus-menerus diganggu oleh kelompok lainnya. Semua itu bertentangan dengan 4 prinsip moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan keselarasan dengan kultur lokal. Di dunia modern, dalam kultur yang menumbuhkan kepercayaan di antara warga atau social trust, setiap orang menghargai pilihan gaya hidup orang lain, termasuk pilihan paham agama yang berbeda-beda, bahkan yang bertentangan, sebab itu bagian dari pilihan individu. Kita boleh ribut soal ruang publik, tapi privasi atau pilihan hidup individu harus dilindungi. Hal lain yang juga penting menurut Denny ialah mengembangkan program kesejahteraan atau welfare program, yakni sistem yang mengurangi tekanan ekonomi, karena tidak jarang kekerasan agama bersumber pada tekanan ekonomi, tapi kemudian ditutupi oleh atau menggunakan baju agama. Di negara-negara maju dengan indeks kemanusiaan yang tinggi, welfare program menjadi faktor penting yang ikut mendukung terwujudnya moderasi beragama dan kebebasan sipil. Tidak kurang pentingnya ialah negara harus hadir di tengah masyarakat dan konsisten menegakkan hukum. Setiap kekerasan terhadap keberagamaan harus dihukum, sehingga masyarakat melihat bahwa negara memang konsisten. Dengan cara begitu akan terjadi satu kenyamanan bagi setiap warga untuk berekspresi dengan pilihan hidupnya yang berbeda-beda. Warga merasa dilindungi oleh negara. Mengapa negara harus hadir? Karena dia menciptakan kultur jerak bagi pelaku kekerasan. Denny J.A. berpandangan bahwa keberpihakan negara pada moderasi beragama harusnya hanya bersifat sementara. Karena dalam jangka panjang, negara harus netral agama. Artinya, negara tidak lagi terlalu keras menunjukkan pilihan-pilihannya pada cara memahami agama. Biarkan warga negara menjalankan laku agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Walaupun demikian, untuk tahap sekarang kita masih dapat memaklumi langkah negara untuk memilih memajukan paham moderasi agama. Namun sekali lagi, sifatnya hanya sementara saja untuk merespon kondisi darurat bahwa Indonesia sudah dinilai sangat buruk dalam isu permusuhan sosial, social hostility, karena perbedaan agama ataupun paham keagamaan. Yang harus ditekankan ialah bahwa dalam sebuah negara makmur dan modern, warga memiliki kebebasan untuk memilih keyakinan dan sekaligus ekspresinya tanpa ada ketakutan akan dipersekusi, diintimidasi, didiskriminasi, diteror, dan sebagainya. Bahkan, warga juga bebas untuk beragama ataupun tidak beragama. Lihatlah Amerika Serikat dan negara-negara Skandinavia di Eropa yang membuat penduduknya bahagia dan nilai pembangunan manusianya sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa 30-40% dari warganya tidak lagi mengidentifikasikan diri mereka pada agama-agama konvensional. Namun mereka mengembangkan aneka spiritualitas yang lain. Artinya, kini agama bukan satu-satunya pilihan bagi manusia untuk berhubungan dengan yang kudus. Negara membebaskan warganya untuk beragama ataupun tidak beragama. Begitu juga warga dibiarkan memilih menjadi liberal atau konservatif dalam paham keagamaan mereka. Kalau dilihat spektrumnya, nanti ada kelompok di sebelah kiri yaitu liberal dan di sebelah kanan yaitu konservatif. Moderasi beragama mungkin dapat dilihat sebagai kelompok tengah. Kelompok inilah sekarang yang sedang dimajukan oleh pemerintah
Tetapi pada waktunya nanti, semua kelompok harus dibolehkan memilih paham keagamaan mereka. Yang penting mereka tidak melanggar kebebasan orang lain, tidak melanggar hukum, dan tidak melakukan kekerasan.